Oke. Jadi sebelumnya nanti di sini itu aku tulisnya make yang namanya text editornya make VS Code. Lalu selanjutnya untuk database-nya, desain database-nya aku menggunakan MySQL Workbench seperti itu. Jadi itu untuk untuk perancangan database, desain database itu aku menggunakan MySQL Workbench tuh. Jadi biar enak. Ini nanti teman-teman bisa download ya, bisa dilengkapi dulu toolsnya. Jadi untuk apa namanya text editornya, aku menggunakan Visual Studio Code. Nah ini, setelah itu untuk nantinya untuk di PHP sendiri itu kita bisa menggunakan harus menggunakan web server serta database dan lainnya. Itu aku menggunakan aplikasi paket bundling yang isinya sudah ada database, sudah ada web server. Itu aku menggunakan XAMPP, XAM gitu ya. Itu lalu mungkin teman-teman perlu download apa lagi ya? Untuk ini semua. Eh teman-teman perlu download atau perlu install yakni Composer. Nah, Composer ini adalah package manager PHP. Jadi ibaratnya seperti kalau di Android itu Play Store gitu, tapi ini Play Store yang memuat aplikasi-aplikasi PHP gitu. Gitu. Jadi teman-teman perlu install Composer, lalu perlu install yang namanya Node.js. Ya, Node.js. Node.js ini sebagai apa ya? Nanti teman-teman ketika menggunakan berbagai macam library dari luar gitu, misalkan teman-teman ingin menggunakan library buat ekspor PDF atau ekspor Excel dan lainnya, itu teman-teman kan membutuhkan suatu library. Nah, nanti library teman-teman itu dependensiesnya itu biasanya diinstal menggunakan Node.js gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman perlu download itu. Nanti kalau ada yang ketinggalan, nanti bisa lewat grup aja gitu. Oke, mungkin itu tools-tools apa aja yang perlu diinstal. Selanjutnya aku masuk ke dalam materi. Nah, ke dalam materi kita mengenal dulu. Kita masuk dulu untuk pertemuan hari ini, yakni kita akan bahas tentang HTML. Itu ya. Nah, apa sih itu HTML gitu kan? Jadi HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language gitu. Jadi HTML itu merupakan sebuah bahasa standar untuk pembuatan halaman web. Dengan adanya HTML ini, kita dapat membedakan struktur yang tersusun dari sebuah halaman melalui tag atau elemen-elemen penyusunnya. Jadi HTML ini adalah apa yang kita lihat sebagai seorang user gitu. Jadi ya teman-teman, misalkan di suatu web nih, teman-teman buka suatu web, misal teman-teman buka ini deh, di coding gitu ya. Apa yang teman-teman lihat ini semua itu adalah HTML gitu. Nanti konten-kontennya itulah baru berasal dari suatu bahasa pemrograman tertentu gitu. Nah, teman-teman gimana nih caranya teman-teman bisa tahu kalau misalkan halaman web yang teman-teman buka itu adalah suatu HTML gitu. Teman-teman bisa melakukan namanya inspect element. Bisa diklik kanan, bisa inspeksi. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini adalah sebuah HTML nih. Dia dimulai dari HTML, ada body, ada head, ada body. Ini kelasnya macam-macam nih. Nah, itu. Ini teman-teman apa yang lihat teman-teman itu adalah sebuah HTML. Itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin lebih jelas lagi HTML-nya itu bisa dengan lihat sumber halaman. Nah, ini teman-teman bisa lihat dengan jelas nih.
HTML-nya seperti apa, susunannya. Jadi nanti teman-teman misalkan teman-teman lihat suatu website yang kira-kira teman nilai itu websitenya bagus. Nah, teman-teman bisa tuh di inspect elemen atau dilihat sumber halamannya. Nah, teman-teman bisa contek-contek dikit nih, kira-kira susunan HTML-nya seperti apa nih? Kok tampilannya bisa bagus seperti itu gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat nanti suatu web yang teman-teman buka itu pasti adalah sebuah HTML. Itu mau nggak mau itu adalah sebuah HTML. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang mengatakan bahwa HTML itu adalah sebuah bahasa pemrograman gitu. Jadi ada yang eh apa ya? Ada yang di CV-CV gitu kan biasanya kalau misalkan ada yang baru belajar itu di CV-nya dituliskan menguasai bahasa pemrograman, dia mencantumkan HTML gitu. Itu padahal salah besar. Kenapa? Karena HTML sendiri bukanlah suatu bahasa pemrograman. Dia hanya merupakan bahasa markup gitu, bahasa yang digunakan untuk menampilkan atau sebagai media dari suatu bahasa pemrograman tertentu dengan kita, si usernya, untuk bisa lihat kontennya gitu. Jadi HTML itu hanya sebagai perantara aja gitu. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman nanti misalkan ingin menyisipkan teman-teman di CV-nya teman-teman masing-masing, itu tolong jangan pernah menyisipkan HTML sebagai bahasa pemrograman gitu. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang dapat menjalankan sebuah logika. Ada banyak tuh macam-macam, ada PHP, ada JavaScript, ada Ruby, ada Golang dan macam-macam. Nah, elemen atau tag pada HTML itu dikenali oleh browser seperti Google Chrome, Firefox, dan Microsoft Edge. Gitu. Nah, browser tersebut mengidentifikasi setiap elemen penyusun HTML dan ditampilkan sesuai karakteristik elemen tersebut. Contohnya, sebuah elemen paragraf akan ditampilkan sebagai tulisan panjang, atau sebuah elemen pranala atau link akan dicetak dengan warna biru dan ketika mouse mendekati kursornya berubah menjadi kursor, menjadi telunjuk. Seperti itu. Nah, dalam sebuah halaman HTML itu kita harus mengenal dulu struktur wajibnya yang ada dalam HTML. Apa aja nih? Nah, struktur wajibnya itu adalah dimulai dari paling atas, doctype HTML. Jadi kita menandakan bahwa dokumen yang kita tulis ini adalah sebuah HTML. Seperti itu. Lalu kita dalam HTML ini itu rata-rata kebanyakan teksnya ditulis dengan tag pembuka dan tag penutup. Tapi ada kalanya beberapa tag yang hanya membutuhkan tag pembuka saja dan tidak diperlukan tag penutup. Nah, untuk di strukturnya sendiri itu kita diwajibkan untuk menuliskan tag pembuka dan tag penutup. Apa aja itu? Ada namanya tag HTML. Gitu. Jadi paling luarnya itu adalah tag HTML, baru di dalamnya mengandung ada namanya tag head dan tag body. Gitu. Nah, tag head ini itu bisa mengandung title, bisa mengandung link, bisa mengandung meta, macam-macam. Jadi nanti teman-teman yang istilahnya teman-teman file-file apa aja yang perlu teman-teman sisipkan ke dalam dokumen HTML teman-teman itu bisa disisipkan di bagian tag head ini. Gitu. Nah, lalu tag title ini fungsinya apa? Tag title ini adalah fungsinya sebagai judul dari suatu web. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman buka browser teman-teman, itu di bagian tab-nya ada tulisan kan, misal tadi decoding. Nah, di tab-nya itu ada tulisan decoding. Nah, itu adalah merupakan bagian dari tag title gitu. Lalu kita beranjak di bagian body. Nah, body ini adalah eh istilah bisa dibilang adalah menu utama dari HTML. Jadi semua konten, semua isi dari HTML itu nanti dituliskan di dalam tag body. Baik itu H1, baik itu paragraf, baik itu link, apapun itu dituliskan di dalam tag body. Seperti itu.
Nah, dari contoh di samping kita dapat mengidentifikasi elemen-elemen seperti berikut. Elemennya yang pertama ada doctype HTML. Itu mengartikan bahwa dokumen yang kita tulis itu merupakan HTML dengan versi terbaru, yakni versi 5. Lalu elemen HTML, yang kedua ada elemen HTML atau tag HTML adalah elemen induk atau elemen utama yang sering disebut juga root element dari sebuah halaman HTML. Selanjutnya ada elemen head berisi informasi tentang halaman HTML yang sedang dibuat gitu. Nanti bisa tuh tulis title atau apapun tuh yang perlu teman-teman butuhkan, yang perlu disisipkan di dalam dokumen HTML itu biasanya disisipkan di dalam tag head. Lalu selanjutnya ada elemen title adalah merupakan sebuah judul dari halaman HTML yang akan ditampilkan di tab browser. Nah, elemen atau sering disebut dengan tag pada HTML adalah sebuah penyusun halaman web yang dapat dikenali oleh browser dan ditampilkan oleh browser sesuai karakteristik masing-masing. Sebuah elemen HTML terdiri dari tag pembuka, atribut, isi, serta tag penutup. Namun tidak semua elemen HTML memiliki tag penutup seperti ada tag input, tag image, dan tag meta. Itu beberapa tag yang tidak membutuhkan tag penutup. Jadi teman-teman bisa lihat ini, dalam satu elemen itu mengandung yang namanya atribut dan konten. Atributnya ini apa aja nih? Atributnya ini nanti banyak. Ada yang namanya class, ada yang namanya style, ada yang namanya eh apa ya? Name, nama ID, macam-macam. Nah, pada ilustrasi di atas merupakan sebuah elemen paragraf dibuka dengan tag pembuka, yakni tag P. Di dalam tag pembuka tersebut terdapat atribut kelas yang disematkan ke dalam tag. Nah, jadi kelas ini merupakan atribut ya, yang disematkan ke dalam tag P atau paragraf gitu. Nah, isi atau konten dari sebuah tag paragraf akan ditampilkan sebagai paragraf. Nah, biasanya konten suatu tag itu, kontennya itu biasanya diapit antara tag pembuka dan tag penutup. Jadi dia berada di situ. Jadi dia tidak berada di dalam tag itu enggak, tapi dia diapit antara tag pembuka dan tag penutup. Seperti itu. Dan terakhir nanti baru ditutup dengan sebuah tag penutup. Nah, ada namanya elemen di dalam elemen, nested element. Sebuah elemen HTML dapat terisi dengan elemen-elemen lain di dalamnya. Sebuah dokumen HTML yang kita lihat di halaman web terdiri dari kumpulan elemen bersarang atau elemen yang mengandung elemen lain di dalamnya. Sebagai contoh, di dalam elemen HTML adalah root element dan merupakan elemen utama di dalam dokumen HTML. Elemen tersebut dibuka dengan tag pembuka HTML dan tutup dengan tag penutup HTML. Lalu di dalamnya di dalamnya terdapat elemen body dan yang mana elemen body merupakan elemen yang akan ditampilkan ke dalam web yang akan diawali dengan tag pembuka body dan ditutup dengan tag penutup body dan seterusnya. Sehingga terciptalah suatu halaman web yang utuh gitu. Jadi HTML itu hakikatnya merupakan sebuah nested element gitu. Elemennya itu merupakan elemen-elemen yang bersarang. Oke, itu sedikit materi awalan dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada namanya HTML gitu. Oke, sekarang saatnya aku untuk mendemokan atau lebih real berkenalan dengan HTML. HTML itu apa sih gitu kan? Kalau yang belum tahu. Nah, teman-teman bisa buka nih. Teman-teman kalau misalkan yang nantinya belum mempunyai text editor, itu teman-teman bisa sementara menggunakan Notepad dulu. Bisa menggunakan Notepad. Nah, hakikatnya sama ya. Notepad itu adalah sebuah text editor, cuman kalau VS Code itu text editornya sudah dilengkapi berbagai macam ekstensi gitulah. Seperti itu. Lalu apalagi ya? Nah, kalau teman-teman masih nggak mau nih pakai yang namanya Notepad,
tapi juga belum memiliki yang namanya text editor, teman-teman bisa menggunakan yang namanya text editor online. Apa sih text editor online? Jadi text editor online itu teman-teman bisa ngoding lewat browser gitu. Itu teman-teman bisa menggunakan Replit. Teman-teman bisa menggunakan ini, bisa menggunakan replit.com. Lalu setelah teman-teman login, sign up, login, masuk membuat akun, teman-teman baru bisa menggunakan ini dengan cara new REPL. Lalu teman-teman pilih HTML, CSS, JS. Nah, baru di create new REPL. Maka akan dibuatkan 3 file, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Nah, dalam REPL ini dia sudah membuatkan kita struktur dari web yang akan kita buat gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai alternatif dari ngoding teman-teman seperti itu ya. Ini teman-teman tinggal ngerubah di bagian bodinya aja gitu. Nah, nanti untuk bagaimana menjalankannya, teman-teman bisa mengklik run. Nah, hello world kan. Akan aku ganti nih, aku ganti H1 lalu halo. Nah, kita run maka perubahan akan terjadi di sebelahnya itu ya. Nah, ini teman-teman kan di setiap pertemuannya ada tugas nih. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan menggunakan ini sebagai text editor teman-teman, itu nanti tugasnya bisa di-download dengan cara ada titik 3 di setiap nama filenya ada titik 3, bisa diklik lalu download seperti itu. Itu mungkin pengenalan dulu, ada text editor yang online, ada yang offline, ada yang manual, ada yang lebih canggih. Tuh. Lalu aku demokan dulu mulai dari pembuatan pembuatan filenya dulu. Jadi teman-teman ini perlu yang namanya bikin folder dulu nih. Ya, jadi biar file manajemen teman-teman ini bisa biar rapi gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa sih langsung bikin filenya bisa ditaruh di dokumen, di data D, data C, download, desktop macam-macam itu bisa. Cuma nanti malah file manajemen sistem teman-teman itu malah nggak baik gitu, malah jadi berantakan seperti itu ya. Nah, ini kalau aku itu biasanya bikin sebuah folder, sebuah file pemrograman itu di dalam folder web server itu ya, ini apa yakni SAMPP gitu. Nanti setelah kita masuk nih SAMPP, kita masuk ke dalam htdocs. Nah, udah masukkan ke dalam htdocs, kita bisa new folder. Nah, kita tulis nih foldernya apa? Misalnya kita tulis JavaScript web dev itu ya. Oh, udah ada. Nanti deh. Kita rename service web dev 3. Oke. Nah, oke, teman-teman sudah buat kan foldernya. Lalu teman-teman bisa buka text editor teman-teman. Ini di sini aku pakai text editor VS Code ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Teman-teman bisa nih di bagian file kita pilih yang namanya open folder. Open folder, lalu kita arahkan ke direktori di mana folder yang kita buat tadi letaknya di mana gitu. Tadi direktori yang aku buat itu ada di data C, lalu masuk ke dalam XAMPP, ke dalam htdocs, lalu tadi namanya adalah apa ya? Namanya adalah JavaScript. Nah, ini nih. Kita bisa pilih select folder, maka folder tersebut akan terbuka di dalam teks. Nah, ini benar kan? JavaScript web dev gitu. Nah, oke, itu untuk bagaimana caranya kita membuat sebuah folder dan kita
memasukkan folder tersebut ke dalam text editor kita. Lalu selanjutnya bagaimana nih caranya kita eee, file membuat file HTML dari awal, itu kita bisa kalau di, sini kita bisa memilih yang namanya new file ya, new file lalu kita, bisa tulis, misal index.html gitu. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwa nama file HTML itu tidak selalu indeks ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan nih, nanti 1.html, 2.html atau nama teman-teman, Raffi.html dan lainnya, itu bisa boleh. Nanti setelah kita belajar PHP, itu kita nanti baru belajar nih, kenapa alasannya suatu web itu ada yang diawali dengan index.html, seperti itu ya. Oke, itu ya. Jadi kalau di VS Code sendiri ini aku agak lupa sih. Jadi di VS Code sendiri itu bisa yang ada bisa, istilahnya ada magic-nya. Gimana magic-nya? Jadi teman-teman bisa menuliskan sebuah struktur dasar HTML tanpa teman-teman menuliskan satu-satu gitu. Dengan cara ketikkan sebuah tanda seru sebanyak 3 kali. Setelah itu teman-teman bisa tekan tab. Oh, untuk tab HTML aja? Atau saya agak lupa? HTML oh iya benar. Ya, saya agak lupa. Jadi misalkan HTML, pilih yang HTML5 lalu tab. Nah, ya, ini langsung dibikinkan struktur HTML-nya seperti apa yang kita pelajari tadi. Sudah diawali dengan tab HTML, head, lalu title, lalu body gitu. Nah, nanti untuk meta-meta ini itu adalah pelengkap dari halaman web yang kita buat. Nanti meta-meta ini hubungannya adalah tentang responsif. Jadi halaman web kita bisa mengikuti ukuran device yang digunakan oleh user. Jadi misalkan nanti digunakan di smartphone, itu nanti berarti halamannya bisa menyesuaikan dengan ukuran dari smartphone. Lalu meta ini nanti juga berhubungan dengan yang namanya SEO, Search Engine Optimizer gitu. Tapi nanti kita tidak mempelajari itu, kita hanya mempelajari tentang, bagaimana HTML ini bekerja, seperti itu aja ya. Oke, lalu teman-teman, setelah teman-teman buka ini, teman-teman buka halaman, teman-teman menuliskan struktur dasar HTML, itu teman-teman bisa simpan dengan cara file, lalu, eee, pilih save gitu. Nah, save ini itu bisa macam-macam, bisa dengan cara manual, file save, atau bisa dengan cara Ctrl S, seperti itu. Lalu kita akan belajar dasarnya dulu. Ini, teman-teman ibaratnya text editor-nya teman-teman masih murni ya, jadi belum ada ekstensi yang macam-macam gitu lah. Yang baru belajar tuh sebisa mungkin, jangan menggunakan berbagai macam ekstensi gitu. Jadi ekstensi kan fungsinya untuk memudahkan kan. Nah, selama kita belajar itu jangan pernah kita ingin mudah dalam belajar. Sebisa mungkin saat kita belajar itu kita menggunakan cara-cara yang menurut kita paling lama, paling sulit, atau paling keras gitulah. Itu yang akan membentuk nanti pemahaman kita semakin dalam gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah manja nih, sudah dari awal belajar sudah menggunakan berbagai macam extension, nanti teman-teman malah, di pemahamannya itu malah kurang gitu. Kurang istilahnya pondasinya kurang kurang menancap ke dalam. Lalu, kita akan belajar dulu di bagian title. Nah, title ini kita coba rubah dengan cara belajar web HTML gitu. Kita save, ini aku save-nya menggunakan Ctrl S, nanti kalau teman-teman ada yang bingung, yang kok tiba-tiba udah di-save ya, itu aku menggunakan, save-nya Ctrl S, lalu teman-teman bagaimana nih cara menjalankannya gitu. Teman-teman bisa buka filenya tadi, nah ini, nah nanti di setiap, teman-teman sendiri, di Windows-nya teman-teman sendiri itu biasanya default-nya bukan Chrome, apa namanya, bawaan dari
bawaan dari browser-nya, default-nya itu biasanya bukan Chrome, tapi Microsoft Edge biasanya. Ini teman-teman bisa dirubah di bagian pengaturan, itu bisa dirubah. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin buka file yang teman-teman udah coding ini, ingin dibuka hasilnya seperti apa, itu nanti teman-teman bisa buka dengan cara ini diklik 2 kali aja. Itu yang sudah berekstensikan Chrome. Tapi kalau misalkan masih berekstensikan Microsoft Edge, itu bisa buka dengan cara open with, klik kanan, open with, lalu pilih Google Chrome atau nanti teman-teman ada Mozilla, Firefox, itu macam-macam boleh. Asalkan sebisa mungkin jangan Internet Explorer dan jangan Microsoft Edge gitulah ya. Itu pokoknya itu. Nanti teman-teman bisa buka nih. Ini kalau aku buka maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya kosong ya. Iya, kosong. Kenapa? Karena belum ada konten yang kita tuliskan di bagian body gitu. Kalau teman-teman lihat di bagian tab ini ada tulisan belajar web HTML. Ini adalah hasil dari apa yang kita tulis di bagian title. Seperti itu. Lalu ada yang namanya kita belajar yang pertama ada namanya heading. Gitu. Heading. Jadi di HTML itu ada namanya heading. Heading itu biasanya dituliskan sebagai judul atau sebagai suatu awalan dari suatu konten gitu. Nah, di dalam HTML sendiri heading itu ada 6 ukuran. Udah pakemnya ada 6 ukuran, yakni ada heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Itu ukurannya berbeda-beda. Yang paling besar adalah heading 1. Kalau aku tulis heading itu kita kodenya tagnya adalah H1. Nah, ini teman-teman di sini H1 tutup. Nah, ini kalau di tag editorku emang gitu ya. Jadi jangan bingung. Kalau misalkan aku tulis tag pembuka langsung tag penutupnya mengikuti. Nah, sudah ada ekstensi tersendiri. Tapi teman-teman nanti sebisa mungkin coba teman-teman tuliskan dulu manual tag pembuka sendiri, tag penutup sendiri gitu. Nah, nanti kita tuliskan dulu nih. Misal ini adalah H1. Kita copy 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini H2, H3, H4, H5, H6. Kita save. Lalu dokumen yang ini tadi kan masih terbuka nih di dalam browser. Kita tinggal melakukan yang namanya reload halaman. Nih, muat ulang. Nah, bisa lihat nih. Ini ada 6 ukuran heading. Ada 1, 2, masih 1 semua. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 ukuran halaman, ada 6 ukuran heading. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling besar adalah ukuran heading yang pertama. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman misalkan ingin menuliskan sebuah konten nih, menggunakan heading, misal ada heading 1. Halo semuanya, nama saya Raffi. Itu teman-teman bisa menuliskan menggunakan heading 1. Misalkan nanti tinggal disesuaikan aja konten yang dibutuhkan itu konten yang ingin teman-teman tulis itu dibutuhkannya menggunakan heading keberapa gitu. Itu nanti tinggal menyesuaikan. Lalu ada namanya di HTML itu ada namanya tag BR dan tag HR. Tag BR itu apa sih Bang gitu kan. Tag BR itu adalah tag break row. Break row itu apa? Break row itu adalah masuk lagi nih anak. Break row itu adalah break row. Pindah baris gitu. Istilahnya break row itu kita melompati satu baris, kan break ya. Jadi istilahnya melompati satu baris lah gitu. Misalkan kita tulis nih. Kita tuliskan BR di antara H6, ini adalah H6 dengan halo semua, nama saya Raffi. Kalau di sini kan semuanya masih jeda antara satu elemen dengan elemen lainnya kan masih sama ya.
Nah, tapi kalau nanti misalkan kita tuliskan nih dengan BR, kita save, lalu kita reload, nah itu akan dia akan jeda satu, apa namanya, satu baris gitu. Jadi misalkan teman-teman ingin, kalau diibaratkan ini sebuah, Word gitu ya. Nah, teman-teman ingin enternya banyak nih, enternya banyak, jadi biar jeda antara paragraf satu dengan paragraf lainnya, konten satu dengan konten lainnya itu lebih panjang, itu teman-teman tinggal, banyakin aja BR-nya gitu. BR, BR, BE, BR, BR, BR gitu. Bebas gitu. BR-nya sepanjang apa nanti hasilnya akan, nah ini akan panjang gitu. Oke, setelah itu kita tadi udah mengenal apa itu heading H, lalu BR yang fungsinya sebagai pindah baris, lalu selanjutnya kita belajar tentang HR. HR itu apa? HR itu adalah, intinya HR itu aku lupa, apa kepanjangannya, cuman HR itu adalah sebuah garis atau border atau pembatas gitu. Kita bisa menggunakan yang namanya HR. Nah, jika kita ingin, menggunakan sebuah garis pembatas ini, nah ini kita bisa menggunakan yang namanya HR gitu. Lalu tag apa lagi ya, sebagai pengenal itu ada tag macam-macam sih. Ada tag P itu paragraf. Jadi kita menuliskan jika kita menuliskan sebuah paragraf di sini, kita alangkah baiknya kita menggunakan tag P gitu. Nah, ini misalkan paragrafnya ini panjang, ada 100 kata gitu ya. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini gitu. Itu teman-teman. Lalu apalagi? Setelah paragraf kita belajar tentang link, nah, tadi link. Nah, link ini itu adalah tag-nya menggunakan tag A. Ini itu tag link itu fungsinya adalah jika tag link ini kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman baru. Ya seperti hyperlink lah kalau di bahasa Microsoft Word gitu ya. Misalkan ini tuliskan Facebook gitu ya. Lalu di href-nya ini adalah kemana, halaman apa atau halaman, nanti itu akan kita arahkan, halaman ini akan kita arahkan kemana nanti. Orang yang akan mengklik Facebook ini itu akan diarahkan kemana gitu. Nanti ini bisa diarahkan link link yang lain atau bisa diarahkan ke halaman web kita yang lain gitu. Kalau misalkan ini kita buat nih, ada indeks 1, ini misal 1.html. Nah, misalkan kita ingin, seorang yang mengklik Facebook ini tolong diarahkan ke dalam, halaman 1.html, ya udah. Selama dia masih dalam satu direktori, kita bisa tuliskan 1.html. Itu ya, untuk di href-nya sendiri. Maka setelah itu kita bisa reload. Nah, linknya akan jadi seperti ini. Kita bisa klik, maka akan diarahkan ke halaman 1.html gitu. Oke, jelas sampai sini? Jelas lah ya. Oke, kita balik. Nah, bagaimana kalau misalkan halaman yang akan kita tuju itu bukan di halaman kita sendiri, tapi halaman web luar. Ya udah, kita tinggal tuliskan https misal facebook.com. Oke, kita misalkan reload dulu halamannya, setelah itu kita klik, maka akan diarahkan ke halaman Facebook seperti itu. Nah, di dalam A ini itu ada atribut yang bisa teman-teman nanti jika
user mengklik ini, itu teman-teman tidak akan merubah halaman web yang teman-teman lihat ini, tapi dia akan membuka halaman web baru gitu. Itu bisa kita tambahkan atribut yang namanya target underscore blank. Nah, ini dia akan mengarahkan ke tab baru untuk membuka halaman web yang akan kita tuju gitu. Jadi ini Facebooknya, kita klik. Nah, halaman webnya akan membuka halaman web baru dan halaman web ini tidak akan hilang. Seperti itu. Itu untuk pengenalan di tag tag link. Oke, untuk sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu atau masih bisa mengikuti semuanya? Oke, cukup. Belum ada pertanyaan. Maaf Mas, mau bertanya. Oke. Untuk atribut apa tadi yang target itu selain blank ada apa aja ya? Atau hanya Ya, blank target blank aja? oke. Untuk atribut itu macam-macam ya. Jadi tergantung fungsinya. Jadi nanti atribut itu ada yang namanya atribut ID. Jadi setiap elemen tuh biasanya mempunyai sebuah ID gitu. Nanti ada fungsinya nih. Kita menuliskan elemen ini kita memberikan sebuah atribut ID itu fungsinya buat apa? Biasanya kita sudah melakukan pengolahan dengan JavaScript itu filter per elemen itu biasanya menggunakan ID gitu. Lalu ada juga ID ini macam-macam ya. Teman-teman bisa nuliskan misal ID-nya Facebook gitu. Bebas gitu. Cuman ini sebagai tanda dari elemen yang teman-teman buat. Nah, ID itu namanya ID itu tidak boleh sama antara elemen satu dengan elemen lainnya. Jadi, misal teman-teman bikin ID di P, bikin ID dengan ID di bagian A, itu namanya tidak boleh sama. Misal sama-sama Facebook gitu ya. Terus yang atas juga Facebook. Itu nggak boleh. ID itu ya nggak boleh ada yang sama. Seperti itu. Itu hanya ID saja, hanya penamaan gitu. Lalu ada juga yang namanya atribut kelas. Kelas ini nanti kita akan coba pelajari di bagian styling ya. Jadi kelas ini lebih lebih optimal penggunaannya jika menggunakan eh apa namanya? Jika menggunakan styling gitu ya. Jadi nanti kita saat menggunakan CSS, nah itu lebih banyak kita berkecimpung menggunakan atribut kelas gitu. Lalu ada atribut apa lagi nanti? Ada atribut data target, ada macam-macam. Itu tergantung penggunaannya. Nanti kita pelajari satu-satu dulu. kita lebih apa? Lebih untuk ke pengenalan dulu per elemen itu dia munculnya seperti apa gitu. Oke. Oke, itu untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan. Permisi Kak, Ya. tadi aplikasinya apa aja ya Kak yang harus diinstal Kak? Oke, nanti aplikasinya itu yang akan kita install ada text editor. Text editor aku menggunakan VS Code, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Lalu ada web server. Aku menggunakan satu bundling XAMPP. Lalu setelah itu Composer sebagai package manager. Lalu ada Node.js sebagai dependencies. Lalu apa lagi tadi ya? Lalu ini MySQL Workbench sebagai aplikasi untuk desain database. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama.
Oke, itu untuk tag A. Lanjut kita mengenal untuk selanjutnya ada yang namanya list atau daftar. Jadi list itu dibagi menjadi 2, ada yang unordered list, ada yang ordered list gitu. Kalau misalkan ordered list itu berurutan, jadi diawali dengan angka, tapi kalau misalkan unordered list itu dia diawali dengan bulat gitu. Kita coba ya, nanti hasilnya seperti apa. Selalu diawali dengan misal kita menuliskan order list nih. Order list, dalamnya li, kita tuliskan di daftarnya nih. Misal nama-nama buah gitu ya, apel, durian, lalu mangga gitu. Kalau kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah disebut dengan order list, jadi list yang berurutan gitu. Cirinya adalah diawali dengan angka. Angkanya selalu diawali dengan nomor 1. Lalu list kedua itu ada yang namanya unordered list, ada unordered list. Nah, sama misal nama buah apel, li, durian, li, mangga. Seperti itu. Kita bisa reload. Nah, ini seperti ini, ada 2 macam ya. Jadi yang atas merupakan order list, yang bawah merupakan unordered list. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini untuk list ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada juga tag untuk membuat table. Nah, ini dasar nih, table nih. Table buat tabel gitu lah ya. Tabel ya, tag tabel, tag pembuka, tag penutup. Nah, tabel ini biasanya dia bebas ya. Intinya tabel ini mengandung yang namanya kolom dan baris gitu. Nah, satu baris dari sebuah tabel itu bisa mengandung beberapa kolom. Kalau misalkan kita coba nih ya, kita ingin mencoba untuk menuliskan seperti ini deh. Cara buat barisnya dengan cara TR, table row. Buat TR baru dalamnya mengandung beberapa kolom. Misal kita buat PD kolom 1, PD kolom 2, PD kolom 3. Kita save, reload. Nah, kita nggak nah, ini kalau tabelnya ini kan kita belum kelihatan jelas nih. Belum terlihat seperti tabel kan, belum ada bordernya, belum ada garisnya. Bagaimana cara memunculkan garisnya seperti apa gitu. Nah, itu bisa dengan cara di bagian tabel ini kita tambahkan atribut yang namanya border. Tuliskan 1. Jadi bordernya itu tebalnya, garis pembatasnya tebalnya seberapa tebal gitu. Kita yang paling kecil aja 1. Gitu. Kita tinggal reload. Nah, sudah dibuatkan sudah dibuatkan border. Nah, ini coba aku jelaskan lagi. Misal itu tadi adalah baris 1. Kalau misalkan ingin dibuat baris kedua, ya udah tinggal dibuat lagi TR baru kolomnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat nih, di dalam sebuah tabel itu mengandung yang namanya baris dan kolom. Baris itu yang mana? Baris itu yang ini loh, baris itu ini. Ini namanya baris. Satu apa namanya? Horizontal, bentuknya horizontal itu adalah baris. Tapi kalau bentuknya vertikal, ke bawah ini atas bawah, itu namanya kolom gitu. Nah, contohnya ini, yang tabel aku buat itu satu baris mengandung 3 kolom. Kolom 1, 2, dan 3. Lalu yang bawahnya adalah baris kedua. Baris kedua aku juga mengandung 3 kolom. Ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Seperti itu. Itu adalah untuk di bagian kolom gitu, untuk bagian tabel. Tuh, itu untuk materi kita tentang tabel. Setelah itu teman-teman silahkan
kita belajar lagi tentang yang namanya tag input. Nah, tag input ini ada macam-macam. Setauku ada macam-macam lah. Ada yang namanya biasanya nanti, nah, yang perlu teman-teman ketahui ada yang namanya div. Nah, div adalah elemen yang tidak ada tidak ada artinya. Jadi teman-teman nulis div gini ya, tapi teman-teman reload di halaman web itu tidak ada hasil yang ditampilkan gitu. Jadi div ini adalah tag yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa tag gitu. Jadi biar tag yang akan kita tuliskan itu bisa dikelompokkan menjadi satu menggunakan tag div. Nah, contohnya ini, kita ingin membuat sebuah tag input gitu kan. Nah, itu kita kan tag input itu biasanya mengandung inputan sendiri. Inputannya apa? Berupa teks gitu ya. Kalau misalkan kita tuliskan seperti ini aja, maka dia hanya menuliskan inputan aja nih. Nah, ini kan. Nah, ini saya kita tuliskan. Lalu ini untuk tag input. Lalu misalkan kita nggak pengen tag input ini aja nih, kita pengen ada labelnya. Nah, dengan label. Nah, labelnya ini kita tuliskan dulu. Ini untuk atribut for, untuk macam-macam ini kita coba lompati aja dulu. Nah, labelnya ini kita bisa tuliskan misal tolong isi nama Anda. Jadi tabel ini fungsinya untuk menjelaskan tentang inputan yang di bawah ini ingin diisi apa gitu. Nah, ini Anda. Nah, ini biar kita tuliskan. Nah, nanti ada halnya misalkan kita tulis nih banyak banget seperti ini kasusnya. Nah, ini akan yang terjadi nanti misalkan kode teman-teman jadi berantakan. Karena apa? Karena kode teman-teman tidak dikelompokkan gitu. Misalkan teman-teman nanti bingung nih, ternyata ada yang error nih di sekitar sini. Nah, ini teman-teman harus cari satu-satu, ini susah nih. Nah, teman-teman bisa mengelompokkan ini dengan tag yang namanya tag div. Tuh. Dengan cara div untuk, nah ini kita masukkan ke dalam tag div. Nah, ini tag div itu fungsinya buat itu, untuk mengelompokkan saja. Biar kode kita menjadi lebih rapi. Gitu. Kita kelompokkan, lalu kita misalkan buat lagi, nah kan lebih rapi. Misalkan ini tolong isi umur Anda. Jadi di tag input ini itu inputannya tidak hanya berupa teks ya, ada macam-macam. Ada yang namanya number, ada yang namanya email. Jadi kalau misalkan contohnya nih, number itu hanya bisa dituliskan angka saja. Huruf nggak bisa, angka bisa. Tapi kalau huruf nggak bisa. Itu udah istilahnya kita set lah number gitu. Lalu misalkan kita ingin men-set email gitu. Jadi nanti dia sudah memvalidasi otomatis kalau yang kita masukkan bukan email, dia nggak bisa gitu. Ya kita email. Nanti ketika kita membuat sebuah form submit gitu ya, itu kita tidak menuliskan add apa gitu ya, hanya tulisan string saja, dia akan mengembalikan sebuah error. Gitu. Itu untuk email. Lalu ada lagi yang namanya password. Password. Password ini berarti apa yang kita tulis di input ini itu biasanya disamarkan, disembunyikan. Gitu. Ya. Nah, biasanya inputan ini itu menjadi satu kesatuan dengan yang namanya form atau formulir gitu ya, form. Nah, ini biasanya baru kita selipkan ini. Nah, biasanya form itu mengandung beberapa input. Nah, biasanya input itu tidak berdiri sendiri. Jadi input itu biasanya dibungkus dengan tag form gitu. Nanti biasanya di bagian bawah ini itu ada sebuah buttonnya submit. Jadi misalkan nih kita menggunakan tag A nih.
Jadi sudah mengisi semua form ini, lalu tag A misal kita arahkan ke 1.html. Misal kita ibaratkanlah ya, masih HTML simpan gitu ya. Nah, nanti seperti ini, misal kita tulis nih bla 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 bla, lalu kita klik simpan, nanti akan diarahkan ke halaman lain gitu. Sebagai misalkan tandanya kalau formnya sudah diisi simpan, lalu akan diarahkan ke halaman berikutnya gitu. Itulah. Itu ini hanya untuk HTML-nya. Tapi kalau misalkan nanti sudah kita bergerak ke PHP, itu nanti simpannya kita nggak mungkin seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kita masih belajar, simpannya seperti ini dulu aja nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini contoh tag-tag yang kita pelajari untuk hari ini. Lalu selanjutnya ada apa ya? Selanjutnya ada atribut. Ada atribut yang dasar yang coba kita pelajari deh. Ini misal nih, yang kita belajar itu ada atribut yang namanya legend. Nah, legend ini misalkan di sebuah Microsoft Word itu ada yang left, center, sama right gitu ya. Jadi elemen atau tulisan yang kita buat ini menjorok kemana gitu, berawalan dari mana? Apakah dari tengah, dari samping sebelah kiri atau samping sebelah kanan gitu. Kita coba ya. Center. Kalau center dia dari tengah. Tapi kalau dia alignnya dari left, dia akan down dari kiri karena defaultnya adalah kiri, gitu. Bawaannya adalah kiri. Tapi kalau dia alignnya adalah right, dia akan beralih menjadi sebelah kanan. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja nanti konten yang teman-teman bikin itu kira-kira membutuhkannya seperti apa. Itu ya. Lalu setelah align ada namanya nanti ada yang namanya kalau teman-teman ingin mencoba merubah warna, teman-teman bisa menggunakan namanya style. Ini kita sudah masuk nyerempet CSS nih, tapi CSS ini masih berbentuknya inline gitu ya. Style bisa tuliskan color, warnanya apa gitu. Ini teman-teman bisa nuliskan nama warnanya dalam bahasa Inggris atau teman-teman bisa nuliskan kode heksimal dari warna tersebut. Gitu. Misalkan aku pengen orange gitu. Ya udah, tinggal di save aja. Jadi style tanda petik 2, lalu color titik 2 orange gitu ya. Lalu kita reload. Nah, ini akan jadi sebuah warna orange. Seperti itu teman-teman. Oh iya, satu lagi di bawah ini nanti inputan itu tadi aku lupa apa aja, bukan nggak cuma input aja, tapi ada lagi yang namanya tag apa ya? Select. Select ini berisi tentang pilihan. Option. Nah, 1, 2, 3. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, akan jadi pilihan seperti ini. Dia di scroll dulu, nah seperti ini. Lalu ada lagi yang berbentuk radio. Radio itu berarti misal nih, ini tipenya adalah radio. Nah, itu biasanya ini. Nih. 1. Nah, ini menjadi seperti ini. Jadi ini berbentuk yang namanya option select. Ini ada radio gitu. Radio button gitulah. Di radio itu dia biasanya digunakan kita untuk milih salah satu gitu. Milih salah satu itu
pendekatannya bisa menggunakan inputan radio, bisa menggunakan apa tadi namanya, option select. Lalu selanjutnya ada yang namanya checkbox. Jadi checkbox. Kita bikin checkbox. Nah, sama seperti radio, tapi penggunaannya beda. Jadi radio ini biasanya digunakan untuk ada beberapa pilihan, kita hanya suruh memilih satu. Itu biasanya menggunakan tag inputan bentuknya radio. Tapi kalau misalkan checkbox itu biasanya ada beberapa pilihan, kita bisa memilih lebih dari satu. Nah, itu kita biasanya menggunakan tag checkbox gitu. Lalu yang paling yang terakhir ada yang namanya tag text area. Text area. Sekarang ini defaultnya kita hapus dulu deh. Nah, text area ini biasanya digunakan ketika kita untuk membutuhkan inputan berupa alamat yang panjang, deskripsi atau apapun yang biasanya membutuhkan yang banyak gitu. Nah, text area seperti ini. Jadi nanti bisa dipanjangin, bisa digedein gitu kan. Bisa dipanjangin, gedein gitu, macam-macam. Nah, ini bisa dituliskan banyak elemennya atau string yang dituliskan bisa banyak gitu. Kalau yang di sini kan kita tuliskan banyak nih, jadi nggak kelihatan. Nah, tapi kalau di text area ini kita tuliskan banyak, tulisannya masih tetap bisa dibaca gitu. Nah, penggunanya text area ini misalkan kita membutuhkan inputan berupa halaman atau berupa apapun yang tulisannya panjang-panjang gitu. Oke, mungkin itu dulu tentang pertemuan pertama kita hari ini tentang pengenalan HTML. Mungkin teman-teman dari pertemuan hari ini dari pengenalan HTML ada yang masih belum jelas tentang apa yang aku sampaikan atau kecepatan atau pertanyaan, silahkan kalau ada yang bertanya. Oke, ada yang tanya tuh, Sabik, Kak itu kenapa warna merah? Apanya yang warna merah? Sabik bisa bicara? Yang warna merah apanya? Oke. Jadi teman-teman, nanti teman-teman di pertemuan kali ini ada tugas yang deadline-nya kapan ya? Deadline-nya aku set seminggu aja ya. Jadi ya kan teman-teman ada yang kuliah, ada yang apa gitu. Nah, ini untuk tugas yang pertama ini tidak terlalu sulit, bisa dikerjakan sehari atau 1 jam bisa. Itu. Nah, nanti tugasnya adalah nah, aku coba tulis. Kalau untuk penulisan div class boleh bebas atau ada penamaan yang kaidah? Namanya kaidah HTML nggak ada. Jadi untuk div class itu namanya boleh bebas. Nama kelasnya boleh nama apapun, tergantung penggunaannya maksudnya apa gitu. Bebas, namanya apa aja, bebas bisa digunakan apapun. Seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk tugasnya sendiri aku kirimkan lewat chat itu tugasnya untuk tugas pertemuan kali ini. Nanti untuk tugasnya sendiri ini menjadi pertimbangan dari pihak Jarvis untuk rekap nilai teman-teman nanti di akhir itu
itu mengandung tugas rekap nilai di akhir itu mengandung yang namanya nilai-nilai dari tugas harian, lalu keaktifan teman-teman dan tugas dari project akhir yang nanti dibuat. Nah, nanti yang terakhir itu reward-nya ada cashback yang diberikan atau hadiah cashback yang diberikan dari pihak Jarvis, dan yang paling besar itu hadiahnya bisa bergabung di PT Jarvis Integrasi Solusi gitu. Nanti bisa magang dulu atau bisa diangkat langsung menjadi karyawan. Seperti itu ya. Oke, aku bahas tugasnya dulu nih. Tugas untuk materi kali ini, tugasnya seperti apa? Tugasnya seperti ini. Tugasnya seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman nanti membuat ada 3 file, ada index.html. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman buat form dan teman-teman bikin tag halaman welcome gitu. Nah, ini teknisnya seperti ini. Jadi teman-teman bikin halaman seperti ini, halaman index.html seperti ini. Nah, seperti ini index.html. Setelah itu teman-teman untuk ini teman-teman di bagian form sign up ini dibuat dengan tag A. Nah, lalu form sign up ini jika diklik dia akan mengarahkan di bagian halaman form gitu. Nah, formnya ini dibuat dengan nama form.html. Nanti formnya seperti ini. Sebisa mungkin dimiripin aja ya. Tuh. Ini formnya. Lalu yang terakhir nanti jika formnya diklik sign up gitu ya, nanti langsung diarahkan ke halaman welcome, ke halaman yang namanya welcome.html. Nanti diarahkan ke halaman seperti ini. Selamat datang, terima kasih telah bergabung di Sandbox Sosial Media kita bersama. Itu aja. Yang penting nanti teman-teman bikin 3 file, ada file index.html, ada form, ada yang file welcome.html itu untuk tugasnya. Mungkin ada yang bingung atau ada yang ditanyakan tentang tugasnya, tentang tugas hari ini? Untuk tugas itu nanti dikirim kemana ya, Kak? Nanti tugasnya silahkan diupload di GitHub teman-teman masing-masing. Nanti teman-teman tinggal store akun GitHub-nya di form Google Form yang nanti aku buat. Seperti itu. Wajib GitHub ya, Kak? Sebaiknya GitHub aja yang paling istilahnya paling gampang ya. Bukan paling gampang sih, istilahnya paling banyak digunakan untuk teman-teman biasanya GitHub dulu aja gitu. Oke. Tuh, ada mungkin yang lain pertanyaan? Kak, maaf Kak, tadi kurang jelas tugasnya suruh buat yang ini Kak, yang giling ini ya? Ya ini, itu yang teman-teman bikin gitu. Yang ini terus yang ada yang ini kan petunjuk pengerjaan buat file HTML index ya, yang ini ya? Jadi teman-teman bikin sebuah file HTML index yang isinya seperti ini. Misalkan gambarnya nggak jelas, bisa diklik kanan, buka di halaman baru, nanti seperti ini. Nah, teman-teman bikin halaman HTML, index HTML seperti ini. Yang Jarvis Camp ini ya, social media development. Benar. Lalu nanti di bagian nomor 2 ini ada list nih. Nanti form sign up ini dibuat menggunakan tag A. Nanti kalau teman-teman ngeklik ini, itu sesuai arahan di sini nanti akan diarahkan ke halaman HTML kedua, yakni dengan nama form.html. Nanti formnya seperti ini. Oh, yang mendaftar di form singkat ya kayak? Betul. Nanti kita klik ke halaman tuliskan. Nanti setelah itu di bagian bawah ada tag A lagi. Tag A namanya sign up. Nah, sign up ini tag A-nya tinggal teman-teman bikin halaman baru yang namanya welcome HTML. Nah, nanti tag sign up ini diarahkan ke halaman welcome seperti itu. Ketika kita klik ya Kak, sign up langsung ke selamat datang. Ya, itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, udah jelas? Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, mungkin ada yang keperluan lain atau ada kuliah lain teman-teman. Mungkin itu aja dulu
materi yang aku bisa sampaikan pada pagi hari ini. Aku ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bisa meluangkan waktu. Jangan lupa besok Minggu juga ada pertemuan lagi dari Jarvis Camp seperti ini di waktu yang sama jam 6.30 itu. Oke, untuk itu aku tutup dulu. Aku tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Aku tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum aku tutup, aku dokumentasi dulu teman-teman ya buat laporan. Kalau misalkan teman-teman bersedia buat on cam, silahkan.